Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas qadhiyah syartiyah. Namun sebelum membahas qadhiyah syartiyah, saya akan menjelaskan sedikit lebih terperinci terlebih dahulu terkait qadhiyah hamliyah dari segi kualitasnya, yaitu dari segi mujabah dan salibah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya dari segi kualitasnya qadhiyah hamliyah itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mujabah positif dan yang kedua disebut dengan salibah negatif. Contohnya yang mujabah dari syakhsiyah, dari qadhiyah syakhsiyah, yaitu Zaidun katibun. Zaidun katibun ini disebut qadhiyah hamliyah syakhsiyah mujabah. Kenapa disebut dengan mujabah? Mujabah itu artinya subutul mahmul lil maudu, yaitu mengakui bahwasanya mahmul itu menyatu dengan maudu. Di dalam contoh Zaidun katibun ini disebut dengan mujabah. Kenapa mujabah? Karena di sini ada pengakuan bahwasanya katib ini menyatu atau berlaku kepada Zaid. Menyatu dengan Zaid. Subutul kitabah li Zaid. Nih, contohnya yang muhmalah yaitu al-insanu hayawanun. Al-insanu hayawanun ini disebut qadhiyah hamliyah muhmalah mujabah. Kenapa di sini disebut mujabah? Karena di sini ada pengakuan bahwasanya mahmul subut menyatu dengan insan, yaitu subutul hayawani lil insan, bahwasanya hayawan ini berlaku menyatu dengan insan. Karena itu disebut dengan mujabah, subutul mahmul lil maudu. Contohnya yang kulliyah, kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Kenapa disebut dengan mujabah? Karena di dalam qadhiyah ini ada pengakuan, ada putusan bahwasanya hayawan ini menyatu dengan insan. Contohnya yang juz'iyah, ba'dul insani hayawanun. Ba'dul insani hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Kenapa disebut dengan mujabah? Karena di dalam qadhiyah ini ada pengakuan, ada putusan bahwasanya mahmul yaitu hayawan menyatu dengan insan. Subutul hayawani lil insan. Ini disebut dengan mujabah. Jadi mujabah itu adalah subutul mahmuli lil maudu, mengakui bahwasanya maudu itu menyatu berlaku kepada maudunya. Mahmul
menyatu dan berlaku kepada maudhu'nya. Itu disebut dengan mujabah. Nah, sekarang contohnya yang salibah. Salibah itu adalah nafyul mahmul anil maudhu. Mengingkari penyatuan mahmul dari maudhu'nya. Artinya antara mahmul dan maudhu ini tidak ada penyatuan. Penyatuannya diingkari. Bukan diakui, tapi diingkari, dinafikan, ditiadakan. Ini yang disebut dengan salibah. Contohnya yang salibah. Zaidun laisa bikatib. Zaidun laisa bikatib ini disebut dengan qadhiyah, hamliyah, syakhsiyah, salibah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena nisbahnya yang terjadi antara maudhu dan mahmul. Kenapa disebut dengan syakhsiyah? Karena maudhu'nya berupa juz'i. Kenapa disebut dengan salibah? Karena di sini ada pengingkaran ya. Di dalam qadhiyah ini ada pengingkaran penyatuan katib terhadap Zaid. Artinya nafyul kitabah an Zaid, menafikan, mengingkari penyatuan kitabah, kepenulisan ini dari Zaid. Antara Zaid dan katib ini diingkari penyatuannya. Artinya antara Zaid dan katib ini tidak bertemu sama sekali. Tidak ada penyatuan antara Zaid dan katib. Karena itu ini disebut dengan salibah. Contohnya lagi, wal insanu laisa bihajar. Al insanu laisa bihajar ini disebut dengan qadhiyah, hamliyah, muhmalah, salibah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi mahmul adalah hajar, yang menjadi maudhu adalah insan. Kenapa disebut dengan muhmalah? Karena maudhu'nya yaitu al-insan berupa lafadz kulli dan tidak didahului dengan kuantor, dengan sur. Kenapa disebut dengan salibah? Karena di sini ada pengingkaran bahwasanya mahmul itu menyatu dengan insan. Hajar menyatu dengan insan ini diingkari, dinafikan. Bahwasanya antara hajar dan insan ini tidak ada penyatuan. Al-insanu laisa bihajar, manusia bukan batu. Ini berarti kan ada pengingkaran penyatuan antara hajar dan insan. Antara hajar dan insan ini tidak menyatu. Tidak menyatu. Ini disebut dengan salibah. Kemudian contohnya lagi, la syai'a minal insani bihajar. Ini disebut dengan qadhiyah, hamliyah, kulliyah, salibah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena nisbah yang terjadi antara maudhu dan mahmul. Mahmulnya adalah hajar, sementara maudhunya yaitu al-insan. Kenapa disebut dengan kulliyah? Disebut dengan kulliyah karena maudhunya berupa lafadz kulli dan didahului kuantor kulli, kuantor universal, sur kulli, yaitu la syai'ah. Kenapa ini disebut dengan salibah? Disebut dengan salibah karena nafyul hajariyah anil insan, nafyul mahmul anil maudhu, yaitu nafyul hajariyah anil insan. Ada pengingkaran penyatuan antara hajar dan insan. Hajar dinafikan dari insan, sehingga antara hajar dan insan ini tidak bertemu, tidak menyatu. Ini yang disebut dengan salibah. Kemudian contohnya lagi, wa ba'dul insani laisa bihajar. Ba'dul insan laisa bihajar ini disebut dengan qadhiyah, hamliyah, juz'iyah, salibah. Kenapa disebut dengan hamliyah? Karena nisbah yang terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi mahmul adalah hajar, yang menjadi maudhu adalah al-insan. Kemudian, kenapa disebut dengan juz'iyah? Disebut dengan juz'iyah karena maudhu'nya berupa lafadz kulli, yaitu al-insan, dan didahului kuantor juz'i, kuantor partikular, sur juz'i, yaitu ba'du.
Kenapa disebut dengan salibah? Disebut dengan salibah ini karena ada laisa. Laisa ini adalah ada tu salab, yaitu yang berfungsi untuk menafikan, mengingkari penyatuan antara hajar dan insan. Jadi ba'dul insani laisa bihajar artinya antara hajar dan ba'dul insan ini diingkari penyatuannya, dinafikan penyatuannya. Sehingga antara hajar dan ba'dul insan ini tidak ada penyatuan sama sekali. Itu yang disebut dengan salibah dan yang disebut dengan mujabah. Jadi mujabah itu adalah subutul mahmul lil mautu, sementara salibah itu adalah nafyul mahmul anil mautu. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan qadhiyah syartiyah. Summa qala, kemudian berkata siapa Nazim, wa in alat ta'liki fiha qad tukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Wa in alat ta'liki, dan apabila atas hubungan, ta'lik ini artinya rabtu, hubungan, fiha apa di dalam qadhiyah, qad tukima sungguh dihukumi, asalnya seperti ini. Wa in hukima fiha ala ta'lik, asalnya demikian ya. Fiha ini menjadi naibul fa'il dari hukim. Fa innaha, maka sesungguhnya qadhiyah syartiyatun, ialah disebut dengan qadhiyah syartiyah. Yang dinamakan qadhiyah syartiyah itu yaitu qadhiyah yang nisbahnya antara muqaddam dan tali. Ini beda dengan mahmul, dengan hamliyah, bukan dengan mahmul ya, tapi dengan qadhiyah hamliyah. Kalau qadhiyah hamliyah, nisbahnya itu terjadi antara mahmul dan mautu. Nah, di dalam qadhiyah syartiyah, nisbahnya itu terjadi antara muqaddam dan tali. Ada hubungan antara muqaddam dan tali. Ta'liq ini artinya nisbah atau rabtu, hubungan ya. Hubungan terjadi antara muqaddam dan tali. Kalau hubungan antara muqaddam dan tali, maka qadhiyah itu disebut dengan qadhiyah syartiyah. Wa tanqasimu, dan terbagi apa syartiyah aidon juga ila syartiyatin muttasilah, pada syartiyah muttasilah. Wa misliha, dan seumpama syartiyah muttasilah, yaitu syartiyatin munfasilah. Ini lebih tepat dibaca syartiyatin karena ini menjadi badal dari misliha. Sementara wa misliha ini ataf pada ila syartiyatin muttasilah. Syartiyatin munfasilah yaitu syartiyah munfasilah. Kemudian qadhiyah syartiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan syartiyah muttasilah, yang kedua disebut dengan syartiyah munfasilah. Kapan disebut dengan syartiyah muttasilah? Yaitu apabila nisbahnya antara muqaddam dan tali itu adalah nisbah ittisal, nisbah keterkaitan, ketersambungan antara muqaddam dan tali. Kapan disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah? Yaitu apabila nisbah antara muqaddam dan tali itu nisbahnya adalah nisbatul infisal, nisbah hubungan keterpisahan, pertentangan antara muqaddam dan tali. Juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu datil ittisali. Juz'ahuma, adapun dua bagian keduanya muttasilah wa munfasilah, muqaddamun ialah muqaddam, wa tali dan tali. Artinya qadhiyah syartiyah muttasilah itu bagian-bagiannya, yaitu yang pertama disebut dengan muqaddam dan yang kedua disebut dengan tali. Amma bayanu dzatil ittisali, adapun penjelasan dzatil ittisal yang memiliki ittisal, ketersambungan, apa? Artinya apa yang dinamakan qadhiyah syartiyah muttasilah? Ma aujabat talazumal juz'ain. Ma adalah sesuatu. Aujabat yang mengharuskan apa ma?
talazumal juz'aini, saling terkaitnya dua bagian. Yang dinamakan qadhiyah syartiyah muttasilah itu adalah qadhiyah yang mana antara muqaddam dan tali ada talazum, ada keterkaitan, ada ittisal, ada ketersambungan antara muqaddam dan talinya. Wadatul infisali dunamaini, dan adapun yang memiliki infisal, nisbah infisal, infisal itu artinya adamul ijtima wal irtibat, tidak ada ya keterhimpunan dan irtibat, keterkaitan antara muqaddam dan tali, itu disebut dengan infisal. Wadatul infisali, dan adapun yang memiliki infisal, keterpisahan, nama ini tanpa dusta, ma adalah sesuatu, aujabat yang mengharuskan apa ma, tanafuran pada tanafur. Tanafur ini saling bertentangan. Bainahuma, di antara keduanya juz'aini. Jadi yang dinamakan qadhiyah syartiyah munfasilah itu adalah qadhiyah yang mana hubungan antara muqaddam dan tali yaitu hubungan infisal, keterpisahan, pertentangan antara muqaddam dan tali. Apabila muqaddamnya yang terwujud, yang ada, yang tahakkuk, maka talinya yang tidak ada. Itu yang disebut dengan tanafur, saling bertentangan dan saling terpisah antara muqaddam dan tali. Aksamuha, adapun bagian-bagian munfasilah, ini qadhiyah munfasilah atau dzatul infisal. Aksamuha, dan adapun bagian-bagian dzatul infisal, salah satun ialah tiga. Fal tu'lama, maka hendak diketahui apa salasah atau aksamuha. Fal tu'lama, maka hendak diketahui apa aksamuha, yaitu berupa mani ujamin. Pertama mani ujamin, au huluin atau mani hulu, ini yang kedua. Yang pertama disebut dengan mani ujamin atau mani atu jamin. Yang kedua disebut dengan mani huluin atau mani atu huluin. Ahuma, atau keduanya, yaitu mani atu jamin wa mani atu hulu. Wahuwa, dan adapun huma, ini kembali ke huma ini, atau kita artikan seperti ini saja. Wahuwa, dan adapun mani jam'in wa huluin, al hakiki ialah yang hakiki, al akhasu yang lebih akhas, yang lebih khusus. Fa'lama, maka mengetahuilah kamu. Fa'lama, maka mengetahuilah kamu. Kemudian qadhiyah syartiyah munfasilah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan mani'atu jam'in, yang kedua disebut dengan mani'atu hulwin, yang ketiga disebut dengan mani'atu jam'in wa mani'atu hulwin, atau dikenal dengan hakikiyah. Jadi yang ketiga ini yaitu mani'atu jam'in wa mani'atu hulwin disebut juga dengan hakikiyah. Nanti akan dijelaskan secara terperinci masing-masing dari bait ini ketika ya membaca penjelasan dari syarih dari Syekh Ad-Damanhuri. Aku berkata aku, lama takallama, setelah membahas siapa nazim, anil qadhiyatil hamliyati, tentang qadhiyah hamliyah. Akhadha, maka mulai siapa nazim yatakallam, membahas siapa nazim ala syartiyati, atas qadhiyah syartiyah. Li'annal ula juz'un minas tsaniyati, karena sesungguhnya apa yang pertama, juz'un ialah bagian, minas tsaniyati dari yang kedua. Setelah nazim menjelaskan secara terperinci terkait qadhiyah hamliyah, maka selanjutnya nazim menjelaskan qadhiyah syartiyah. Kenapa qadhiyah hamliyah itu dijelaskan terlebih dahulu sebelum menjelaskan qadhiyah syartiyah? Yaitu karena qadhiyah hamliyah itu merupakan bagian dari qadhiyah syartiyah. Karena itu qadhiyah hamliyah ini harus dibahas terlebih dahulu. Kenapa? Karena qadhiyah hamliyah itu menjadi bagian dari qadhiyah syartiyah. Karena qadhiyah syartiyah itu ya
tersusun dari muqaddam dan tali. Dan muqaddam dan tali ini masing-masing terdiri dari qadhiyah hamliyah. Muqaddam merupakan qadhiyah hamliyah dan tali juga qadhiyah hamliyah. Karena itu pembahasan qadhiyah hamliyah didahulukan daripada pembahasan qadhiyah syartiyah. Wal juz'u dan adapun bagian muqaddamun ialah didahulukan alal kul atas keseluruhan. Yang menjadi bagian harus disebutkan, harus dibahas terlebih dahulu daripada kulnya keseluruhannya. Yang menjadi kul di sini adalah qadhiyah syartiyah. Sementara yang menjadi juz bagian dari qadhiyah syartiyah itu adalah qadhiyah hamliyah. Karena qadhiyah hamliyah posisinya sebagai juz, sebagai bagian yang menyusun qadhiyah syartiyah, maka qadhiyah hamliyah memang seharusnya dibahas terlebih dahulu. Kemudian apalagi apa yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah itu? Wa arrafaha dan mendefinisikan siapa nazim ha terhadap asyartiyah biqaulihi dengan perkataan nazim wa in alat ta'liqi al baita, yakni bermaksud siapa nazim annal qadhiyata syartiyah, bahwa sesungguhnya apa qadhiyah syartiyah, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah qadhiyah. Ma adalah sesuatu tarokabat yang tersusun apa ma min juz'aini dari dua bagian, rubitoh yang dihubungkan ahaduhuma apa salah satu keduanya juz'aini bil akhari dengan yang lain, dihubungkan dengan apa? Bi adati syartin dengan adat syarat, aw inadin atau adat inad. Yang dinamakan qadhiyah syartiyah itu adalah muqaddam dan tali yang mana antara muqaddam dan tali ini dihubungkan dengan adat syarat atau adat inat. Kalau menggunakan adat syarat, maka nanti disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kalau menghubungkan adat inat, adat inat itu artinya gini, huruf yang menunjukkan pertentangan. Itu disebut dengan adatu inat. Ya, adatu inat. Kalau menggunakan adatu inat itu nanti disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Contohnya seperti apa qadhiyah syartiyah ini? Kaqaulina seperti perkataan kita, in kanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, fannaharu maka adapun an-nahar siang, maujudun ialah ada. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah syartiyah? Karena nisbah yang terjadi antara muqaddam dan tali. Yang menjadi muqaddam adalah asyamsu tali'ah dan yang menjadi tali adalah an-naharu maujudun. Nah, nisbah atau hubungan yang terjadi antara muqaddam dan tali ini menggunakan adat syarat. Apa adat syaratnya? Yaitu in. Ya. Menjadi adat syarat in. In kanati syamsu tali'atan. In. Ini yang menjadi adat syarat. Karena yang digunakan untuk menghubungkan antara muqaddam dan tali adalah adat syarat, maka ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. In kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjudun, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. Contohnya lagi, wal adadu imma zaujun wa imma fardun, dan adapun bilangan imma zaujun ada kalanya ialah genap, wa imma fardun dan ada kalanya ganjil. Al adadu imma zaujun wa imma fardun ini disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah syartiyah? Karena nisbahnya yang terjadi yaitu antara muqaddam dan tali. Yang menjadi muqaddam adalah al adadu zaujun, sementara yang menjadi tali adalah al adadu fardun. Nah,
nisbahnya atau hubungan antara muqaddam dan tali ini yang digunakan untuk menghubungkan antara muqaddam dan tali ini yang digunakan adalah adat inat. Adat atau huruf yang menunjukkan pertentangan, yaitu imma. Nah, ini ya, imma. Imma ini disebut dengan adatu ainatin. Ya. Karena menggunakan adatu ainat antara muqaddam dan tali, maka al-adadu imma zaujun wa imma fardun ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Falula maka adapun yang pertama, contoh yang pertama, ingkanatis syamsu tali'ah fannaru mawjudun, tusamma ialah dinamakan apa al-ula, syartiyatan muttasilah pada syartiyah muttasilah, wasaniyatu dan adapun yang kedua, tusamma ialah dinamakan apa asaniyah, syartiyatan munfasilah pada syartiyah munfasilah. Wa awwalu kullin minhuma dan adapun pertama masing-masing minhuma dari keduanya muttasilah wa munfasilah artinya bagian pertama yusamma ialah dinamakan apa awal muqaddaman pada muqaddam wasani dan adapun yang kedua yusamma ialah dinamakan apa asani talian pada tali. Jadi bagian-bagian yang membentuk qadhiyah syartiyah muttasilah. Pertama yaitu adat syarat, yang kedua adalah muqaddam dan tali, dan yang ketiga adalah nisbah ittisal. Nisbah ittisaliyah atau nisbatul ittisal ya. Nah, bagian-bagian yang membentuk qadhiyah syartiyah munfasilah juga ada tiga. Pertama yaitu adatu ainat, yang kedua adalah muqaddam dan tali, dan yang kedua ya dan yang ketiga adalah nisbatul infisal ya. Nisbah keterpisahan antara muqaddam dan tali. Nah, ini adalah penjelasan apa itu yang dinamakan qadhiyah syartiyah ya. Qadhiyah syartiyah dan juga apa yang dimaksud atau yang dinamakan qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah secara umum. Nanti secara detailnya akan dibahas apa yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah muttasilah dan apa yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Untuk lebih mudahnya qadhiyah syartiyah ya. Qadhiyah syartiyah itu seperti ini. Apabila nisbahnya terjadi antara muqaddam dan tali, maka itu disebut dengan qadhiyah syartiyah muttasilah. Kemudian apabila nisbahnya adalah nisbah ittisal, nisbah keterkaitan, nisbah ketersambungan antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan syartiyah muttasilah. Namun apabila nisbahnya adalah nisbah infisal, nisbah keterpisahan, nisbah pertentangan antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.